PSG meminjamkan Mauro Icardi ke Galatasaray pada bursa transfer musim panas lalu. Nggak disangka-sangka pemain Argentina itu bisa membuktikan kualitasnya dengan tampil gacor di Liga Super Turki. Padahal sebelumnya Icardi punya perjalanan karir yang cukup rumit dengan dibuang oleh sejumlah klub top Eropa. Cetak Gol coba merangkum pembuktian Mauro Icardi sebagai berikut. Tersingkir dari Inter Milan karena Antonio Conte. Mauro Icardi tergabung ke Inter Milan pada musim 2013-2014 yang lalu. Sebelum merapat ke GCP Meazza, pemain jebolan La Masia ini tampil gemilang bersama Sampdoria. Dia tercatat mampu mengemas 11 gol dan 4 assist dari 31 pertandingan di musim 2012-2013. Sejak saat itu nama Icardi terus bersinar dan kerap dibicarakan oleh banyak orang, termasuk di Inter Milan yang mana performanya mengalami peningkatan drastis. Baru menjalani satu musim, Icardi mampu mencetak 22 gol dari 36 pertandingan di ajang Serie A. Setiap musimnya dia selalu rutin mencetak lebih dari 15 gol. Sayang namanya pun terus meredup sejak Inter Milan mendatangkan Antonio Conte di tahun 2019 yang lalu. Pelatih asal Italia ini pun mendepak Icardi di tahun 2020. Alasan Conte mendepak sang pemain disebabkan karena punya hubungan yang buruk dengan manajemen dan supporter. Hubungan buruk itu sudah terjadi sejak tahun 2015 saat dirinya berselisih dengan para penggemar. Berikutnya di tahun 2019 Inter Milan memutuskan untuk mencopot Icardi dari status ban kapten. Puncaknya terjadi di tahun 2020 di mana Antonio Conte memutuskan untuk melepasnya ke PSG. Saat itu dia dilepas dengan mahar 50 juta euro atau sekitar 811 miliar rupiah. Kembali bermasalah di PSG. Satu musim berseragam PSG, Icardi langsung menunjukkan performa yang impresif. Terbukti mantan pemain Sampdoria ini telah mencetak 20 gol dari 34 pertandingan di berbagai kompetisi. Kehebatan Icardi ini sempat membuat Thomas Tuchel merasa terpukau. Saat itu Thomas Tuchel yang masih menjabat sebagai pelatih PSG menyebut kalau Icardi sebagai pemain pekerja keras. Selain itu Thomas Tuchel juga memuji Icardi sebagai pemain yang sangat disiplin. Lagi-lagi kedikdayaan Icardi cuma bertahan sesaat sejak PSG mendatangkan Lionel Messi di tahun 2021 yang lalu. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober di mana Icardi dan Messi sempat terlibat perkelahian. Namun laporan dari berbagai sumber perkelahian itu disebabkan karena Messi nggak menyukai sifat Icardi. Alasannya karena pemain 30 tahun ini telah merebut istri dari teman Messi yang bernama Maxi Lopez. Saking bencinya, La Pulga bahkan meminta PSG untuk mendepak Icardi dari skuad Les Parisiens. Permintaan tersebut langsung dikabulkan oleh manajemen di mana mereka langsung meminjamkannya ke Galatasaray. Setelah terdepak, Icardi juga harus kehilangan tempatnya di tim nasional Argentina. Pembuktian Mauro Icardi. Meskipun punya perjalanan karir yang cukup rumit, tapi Icardi pun nggak mau menyerah begitu saja. Hasilnya pemain kelahiran Rosario itu bisa membuktikan kualitasnya bersama Galatasaray. Berseragam Cimbom Aslan, dia jadi pemain tersubur klub dengan torehan 13 gol. Setelah tampil gacor di Galatasaray, Icardi mengungkapkan jika dirinya enggan kembali ke PSG. Dia pun merasa sakit hati dengan menawarkan diri ke AS Roma agar mau merekrutnya di musim panas nanti. Di sisi lain, Galatasaray juga nggak mau kehilangan salah satu bomber tertajam mereka. Menurut laporan manajemen Cimbom Aslan berencana akan mempermanenkan Icardi di akhir musim nanti. Apalagi PSG saat ini sedang menyimbangkan neraca keuangan mereka. Hal tersebut dilakukan agar mereka terhindar dari pelanggaran financial fair play dari UEFA. Itulah ulasan pembuktian Mauro Icardi. Bagaimana pendapatmu? Apakah Icardi bakal tampil konsisten hingga akhir musim nanti? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.